Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Mr. Caspleng. Kali ini Mr. Caspleng melakukan wawancara dengan Eko Kakak, seorang aktivis Surabaya. Apa yang hendak dibicarakan? Ikuti. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam. Waduh, gimana Mas Eko? Sehat nggak malam Jumat ini? Ya alhamdulillah lah. Ya, keadaan ya seperti ini. Ya, semoga rekan-rekan ya saudara-saudara saya yang terutama kaum rakyat jelata ya atau orang miskin lah segera waras ya. Itu aja. Iya. Mas Eko, kita mau ngobrol-ngobrol ya hari Jumat ini ya, malam Jumat ya, 30 November, hari Kamis malam Jumat. Udah masuk hari Jumat belum ini Mas Eko? Belum ya? Belum, untuk nanti pukul 24 atau 00 ya. Oke. Apa di hari Kamis ini yang mengganggu pikiran Mas Eko? Ya, karena ini mulai tanggal 28 kemarin kan sudah dimulai ya untuk kampanye ya terkait pemilihan. Bagi saya sebagai rakyat, apalagi dengan kondisi yang seperti ini ya pesimis lah terhadap calon-calon, entah itu legislatif ya, atau kepala daerah, apalagi kepala pemerintahan ya, pesimis. Apa yang membuat Mas Eko pesimis, baik dari kandidat Pilpres maupun para legislatif kita dari tingkat daerah ataupun tingkat pusat? Apakah selama ini kinerja mereka kurang memuaskan atau bahkan mungkin justru menyalahi konstitusi? Bagaimana pendapat Mas Eko? Karena sistem udah dirubah, dan itu menjadi landasan kita berbangsa dan bernegara. Saya selalu mengatakan, apakah lebih baik? Malah saya bisa mengatakan ternyata lebih baik dari Orde Baru ya, reformasi ini. Maksudnya yang jelas Mas Eko, reformasi ini lebih baik daripada Orde Baru? Kalau di dalam Orde Baru, konstitusi ya sebagai landasan fundament itu tidak direduksi, tidak dirubah, hanya saja untuk pelaksanaan atau penerapannya itu kan hanya sifatnya itu enggak menyeluruh gitu lah. Mas Eko, tolong diklarifikasi lagi ya. Yeah. Apakah Orde Baru itu lebih baik daripada Orde Reformasi atau justru sebaliknya reformasi ini lebih baik daripada Orde Baru? Ya karena menyangkut kebebasan ya, berekspresi berpendapat sekarang itu sangat bebas dan sudah liberal ya, liberal, kapitalisme dan individualisme. Jadi ini berbahaya ya, karena kebudayaan kita sebagai warga negara yang memiliki aneka ragam ya suku, adat dan budaya ini nggak sesuai gitu, karena kita nggak mengenal demokrasi gitu. Kita nggak mengenal demokrasi itu kan produk dari luar gitu. Jadi kalau berbicara peradaban atau kehidupan ini kan sangat luas ya, apalagi ini menyangkut pemilihan seorang legislatif, eksekutif. Nah ini kalau salah atau dalam hati tidak menjalankan konstitusi secara betul, yang jadi korban tetap saja rakyat, terutama rakyat miskin ya, yang selalu saja kebijakan-kebijakan itu banyak yang tidak berpihak pada mereka.
Apakah menurut Mas Eko saat ini itu tidak menjalankan konstitusi, atau kalau diklarifikasi gitu prosentasenya berapa menjalankan konstitusi atau inkonstitusional, itu gimana menurut Mas Eko? Faktanya menurut Mas Eko Ya, pada kalau rezim saat ini. faktanya kan sudah jelas ya, konstitusi ya sebagai bangsa dan bernegara ini kan sudah berubah kan, dari Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen menjadi 4 ya, Undang-Undang tahun 2002. Jadi sudah jelas lah bahwa kita ini berkhianat kepada para pendiri bangsa ya. Dan ini arahnya kemana? Nah, kalau berbicara prosentasinya kan Undang-Undang 1945 hanya sebagai kedok saja, tetapi praktek yang di lapangan liberal, kapital, dan individualis, tergotong royongan, ya pudar lah lama-lama. Jadi kalau dulu zaman era Orde Baru masih ada itu, sekarang sudah amburadul, katakan seperti itu ya, kalau kita ngomong sistem berbangsa dan bernegara, karena merubah sistem. Nah, kemarin ada isu untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dibawa oleh Ketua DPD Lanyala ya. Apa tanggapan Mas Eko? Nggak percaya. Bisa juga itu dijadikan komoditas saja. Dan DPD itu mewakili siapa? Gitu loh. Kita sudah berubah lah. Kalau dulu masih ada Dewan Pertimbangan Agung, masih berfungsinya MPR, masih adanya lembaga namanya Dewan Pertimbangan Agung. Sekarang apa? DPD dulu juga. Itu kan nggak tahu ya. Demikian tadi wawancara bersama Mas Eko di bagian pertama. Ikuti sambungannya di bagian kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.